Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Siapa yang sungguh-sungguh percaya? Kalau dia benar-benar sudah bangkit. Amin. Dan sebagaimana Rasul Paulus mengatakan satu pernyataan yang luar biasa, pagi hari ini kita akan membahas itu, bagaimana Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat Tuhan di Filipi 3 ayat 10. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa Paskah adalah peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Amin. Ia telah mengalahkan maut. Ya. Tapi apakah cukup kita mengetahui hal ini saja? Apakah kita cukup mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut? Banyak dari kita, orang-orang percaya, ternyata tidak memahami arti Paskah yang sesungguhnya. Ya, Kristus bukan hanya bangkit dan mengalahkan maut, tetapi ada sesuatu yang lebih dahsyat akibat dari kebangkitannya itu. Ya. Untuk mengetahuinya, saudara dan saya harus punya kerinduan, ya, daripada hanya sekedar ingin tahu. Amin. Jangan cuma sekedar ingin tahu, jangan sekedar itu pengetahuan bagi kita bahwa Yesus sudah kalahkan maut, dia bangkit dari kematian, dan itu cuma jadi pengetahuan. Kita harus betul-betul memahami ada kuasa yang jauh lebih dahsyat yang Tuhan Yesus ingin kita mengalaminya. Wah, enggak semua bilang amin. Saudara harus percaya bahwa Kristus Yesus ingin kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Ya. Makanya ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya beri judul khotbah pagi ini adalah Paskah sama dengan kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat. Ya, katakan dahsyat. Ya. Nah, mari kita baca Filipi 3 ayat 10 karena ini cuma satu ayat, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang, suara yang keras. Sama-sama kita baca. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi apa yang kita saksikan drama tadi, Yesus bangkit. Siapa yang percaya kita pun akan bangkit suatu saat nanti. Kalaupun kita sudah mati, Tuhan akan bangkitkan kita di dalam tubuh kemuliaannya. Ya, kuasa yang sama akan terjadi bagi saudara dan saya yang percaya. Ya. Dan mari kita mengenal Kristus lebih dekat lagi dengan memahami arti kebangkitannya, ya, yang sesungguh-sungguhnya. Apa yang dahsyat dari akibat kebangkitan Yesus? Ya, apa yang dahsyat di balik peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan kita rayakan sebagai Paskah? Ya. Jangan kita dikacaukan, dikaburkan dengan perayaan Paskah yang hanya sekedar perayaan. Ya. Sekedar cari telur. Halo? Ya. Sekedar kita nyanyi-nyanyi. Tidak, saudaraku. Tuhan mau kita sungguh-sungguh memahami arti kebangkitannya dan dia rindu kita mengalaminya. Ya, bukan sekedar tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama saya mau kasih tahu kebangkitan Yesus Kristus itu untuk menyatakan kuasanya. Dia bangkit itu untuk menyatakan bahwa dia berkuasa. Tadi siapa yang pegang kain? Petrus kan? Yang diperagakan oleh anak kita tadi, Petrus. Hei, dia sudah bangkit. Dia menyatakan bahwa dia lebih berkuasa dari semua raja-raja. Wah, enggak semua ini percaya sungguh-sungguh. Dia bangkit dan kekuasaannya itu melebihi semua raja-raja. Makanya dia disebut raja dari segala raja. Semua raja sudah pernah mati dan mati terkubur dan tidak ada satupun yang bangkit. Cuma Yesus satu-satunya yang bangkit. Amin.
Coba tolong bukakan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Perhatikan baik-baik, kata per kata. Bapa mengasihi aku. Siapa yang percaya Bapa mengasihi kita? Perkataan Yesus ini bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kita. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya, waktu Yesus mati di kayu salib, itu bukan karena perbuatan manusianya yang mampu membunuh Yesus. Karena dia yang menyerahkannya. Kalau dia nggak rela menyerahkannya, ada satupun yang bisa bunuh Yesus? Nggak ada. Bahkan waktu di taman itu mau ditangkap itu, Petrus mengeluarkan pedang. Petrus, stop. Kalau aku mau, aku perintahkan seluruh malaikat sorga untuk menghabisi orang-orang ini semua. Kalau aku mau. Perhatikan, Yesus katakan, dia yang menyerahkannya, dengan rela dia serahkan. Dan tidak sampai di situ, dia bilang, aku juga sanggup mengambilnya kembali. Bukankah ini satu pernyataan yang begitu kerennya? Ada satu orang pun, pendiri agama manapun yang pernah mengatakan seperti ini. Aku memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Dengan kebangkitannya, maka ia membuktikan bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Karena hanya Allah lah yang dapat menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri. Ada yang lain bisa lakukan itu. Tidak ada makhluk apapun, termasuk malaikat, yang dapat melakukan apa yang dilakukan Yesus. Tidak ada. Di dalam Yesus itu kan bukan hanya tubuh manusia, ada keilahian Allah di dalamnya yang tidak akan pernah binasa. Yesus Kristus memiliki kuasa untuk memberikan dan mengambil nyawanya kembali. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Jangan pernah mau digeser dari kebenaran ini oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Jangan jual kebenaran ini. Makanya orang-orang Kristen di gereja mula-mula tidak ada yang takut mati ketika diperhadapkan dengan maut sekalipun. Bahkan waktu saya nonton Petrus ketika dia mau disalibkan, Petrus bilang gini, dia lihat ke atas. Wah, saya terharu betul. Waktu Petrus dibilang kau akan kami salibkan, Petrus bilang gini, Tuhan, kali ini aku tidak akan gagal untuk mengikut Engkau. Kali ini aku tidak akan menyangkal Engkau. Dan dia bilang sama orang yang akan menyalibkan, dia bilang gini, aku gak layak mati dengan cara seperti guruku. Salibkan aku terbalik. Waktu dia disalib terbalik, yang keluar dari mulutnya adalah doa Bapa kami.
jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, saya percaya para rasul itu ketika menyaksikan Yesus bangkit dan naik ke sorga, tidak ada lagi keraguan di dalam hati mereka untuk siap mengiring Yesus, bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan maut sekalipun. Dari 12 murid, cuman Yohanes yang matinya dengan usia tua. Walaupun dia disiksa begitu hebat, dia mati di usia yang tua. Yang lain kan mati martir semua. Tapi tidak ada satupun yang menyangkalnya lagi. Amin. Tidak ada satupun yang lari. Karena apa? Karena kenyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat sudah terbukti. Ya. Itu yang pertama. Ya, kita harus mengerti betul kenapa Yesus bangkit. Karena dia ingin menunjukkan dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawanya kalau dia tidak menyerahkannya. Dia menebus kita dengan kerelaan untuk menyerahkan nyawanya. Ya. Yang kedua, dengan kebangkitannya, Yesus mematahkan kuasa maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Kita lihat Roma 6 ayat 9. Dikatakan demikian, karena kita tahu. Katakan kita tahu. Kalau saudara sudah tahu, jangan jual kebenaran ini. Amin. Kita sudah tahu, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi alam maut tidak mempunyai kekuatan untuk menahan Kristus untuk tetap tinggal di alam maut. Tidak ada yang bisa tahan dia. Yesus mematahkan kuasa maut dan mengalahkan dengan total. Dan saya percaya maut tidak lagi berkuasa atas Yesus. Sekali lagi, Yesus Kristus buktikan bahwa dia adalah Allah. Tidak ada makhluk apapun di jagat raya ini yang dapat mengalahkan maut selain daripada Allah itu sendiri. Tidak ada. Selain Tuhan tidak ada yang dapat mengalahkan maut. Itu yang kedua, fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, kebangkitannya itu menjamin kebangkitan kita yang percaya. Amin. Itulah jaminannya, itulah materainya. Waktu dia bangkit, itulah materainya. Sah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kuasa yang sama. Ya. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Kita tahu siapa itu? Siapa? Adam. Kan karena Adam jatuh dalam dosa, maut datang, betul enggak? Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus. Adam yang kedua. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan. Katakan dihidupkan. Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wow. Bukankah ini kabar baik? Seburuk apapun keadaan kita hari ini, seburuk apapun kesehatan kita hari ini, seburuk apapun keuangan kita hari ini, kalaupun itu tidak pergi dari hidup kita sampai kita mati,
Tapi kita terus berpegang kepada janji yang telah diberikan Kristus kepada kita. Ingat, kita akan dihidupkan kembali di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Dia sediakan. Jadi kalau kita ini sudah terima Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dunia ini tidaklah mampu memisahkan kasih Tuhan atas kita. Ada janjinya yang kekal. Jangan kita menyerah. Hidup di dunia ini cuma sementara. Yang nanti bersama-sama Dia itu eternity, selama-lamanya, kekal, 1 juta, 2 juta, 3 juta, selama-lamanya. Tidak terbatas. Jadi jangan cuma mikirkan hidup kita yang cuma sebentar ini. Pikirkanlah kekekalan. Kata orang Palembang tuh, selama hidup jangan nak beladas baik. Pikirkan perkara-perkara Tuhan. Pikirkan beribadah. Pikirkan memberitakan kabar baik. Pikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kekekalan kita bersama dengan Dia. Orang yang bersekutu dengan Adam artinya orang yang bersekutu dengan dosa, ia akan mati. Pada kehidupan selanjutnya pun dia akan tetap mati, yaitu mati dalam kebinasaan yang kekal. Dan siapakah yang dibangkitkan dari kematian? Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Semasa hidup mereka dalam dunia ini, mereka tahu cuma satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang mampu membawa mereka kepada kekekalan, yaitu Yesus Kristus. Hanya merekalah yang akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Saudara, kalau hari ini sudah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan berjalan di dalam kebenaran firman-Nya dan taat melakukan firman-Nya, percayalah, kehidupan yang kekal itu akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ya, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual. Ya, gara-gara cinta bedebek sama lanang atau betino atau orang Palembang tuh tinggal ke Tuhan. Ujungnya masuk neraka kata Alkitab tuh. Kau tinggalkan imanmu kepada Kristus, nggak ada jalan lain. Karena jabatan, jual kebenaran. Ya. Jual yang kekal untuk yang sementara. Atau orang keraknian hidupmu itu. Katanya mau jadi manusia berharga. Tapi kau jual hanya untuk perkara yang sementara. Untuk apa? Mau berharga. Tabunglah. Simpanlah perkara-perkara yang kekal. Yang ngengat dan karat tidak akan memakannya. Amin. Ya. Jadi jika Yesus, ya, saudara, kita tahu hanya Yesus pengharapan kita yang pasti. Dikatakan apa? Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi sama kita? Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan seumur hidup kita, tapi Yesus gak bangkit. Apa yang terjadi sama kita? Maka sia-sialah keyakinan kita. Sia-sialah kita sepanjang hidup kita ngikut Dia. Tapi karena Dia bangkit, kita percaya ada perkara-perkara yang kekal,
yang tidak akan pernah kita sesali untuk kita mengejarnya. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Ya. 1 Korintus 15 ayat 17 kan jelas sekali mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya bersyukur anak-anak kita tadi menampilkan drama itu, dan mereka latihan berminggu-minggu. Saya percaya cerita itu akan terus membekas di dalam hati dan pikiran mereka. Dan saya percaya bahwa kalau sampai masa tuanya mereka terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu, maka hidup mereka akan diberkati sepanjang perjalanan mereka. Karena mereka mengikuti satu sosok pribadi yang tidak pernah menghasilkan perkara-perkara yang sia-sia dalam hidup kita. Bahkan perkara yang tidak enak pun dia bisa putar itu menjadi suatu kebaikan. Kamu merancangkan hal-hal yang jahat, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, tapi Tuhan mengubahnya menjadi suatu kebaikan bagiku dan bagimu, supaya aku mendahului kamu pergi ke negeri ini dan menyiapkan segala sesuatunya untuk jadi berkat, bukan hanya bagi keluarganya, bukan hanya bagi bangsanya, tapi bagi bangsa-bangsa. Ya, kita harus punya pengharapan yang besar seperti itu. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang dinyatakan dengan kebangkitan Yesus? Dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, bila perlu stabilo Alkitab saudara dengan warna-warni. Ya, ini pernyataan luar biasa, dahsyat ini pernyataan Rasul Petrus ini. Dikatakan gini, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya. Betul? Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Bilang wow. Saudara, kita punya harta yang tidak pernah cemar, tidak pernah kisut, tidak pernah layu, tidak pernah habis, tidak pernah kena resesi. Harta kita kekal di sorga. Siapa yang lakukan itu? Yesus Kristus. Jangan jual. Bilang sama sebelahmu, jangan jual. Jangan dijual kebenaran ini. Nyesel kakek kau. Apakah hidup yang penuh pengharapan itu? Ya tadi, menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan semuanya tersimpan di sorga. Saudara dan saya suatu saat akan tinggal selamanya bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita di sorga yang kekal. Amin. Dia sudah sediakan kok. Di rumah Bapakku banyak tempat katanya. Kalaupun kita sekarang rumah kita empit-empitan, tempat kita terbatas, di rumah Bapa banyak tempat. Amin. Jalannya aja dari emas.
Jadi ngapain nyimpen emas mau bawa ke sorga? Jalan nyoba dari emas dipijak-pijak. Boleh sih untuk tabungan, tapi bukan untuk dibawa ke sorga. Apalagi harga emas naik terus ya katanya. Di sorga nggak ada harganya, diinjek-injek jalan. Katanya sih kalau perumahan makin jauh, makin murah dan makin besar tanahnya. Nah sorga kan jauh. Gratis pula. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Harganya, rumahnya, di rumah Bapa, siapa yang bayar? Yesus. Sudah dibayar di atas kayu salib. Dikasih gratis tidak galak. Nak hidup dalam dosa. Dalam dosa tuh apa bayar? Dugem bayar. Minum-minuman keras bayar, betul nggak? Main judi online keluar duit. Dikasih yang gratis yang menuju ke sorga tidak galak. Nak yang bayar, saro pula, masuk neraka pula. Untuk apa gitu loh? Ikutlah hal yang benar. Bilang sama sebelah-sebelahmu, hartamu di sorga terlalu mahal, kau tukar dengan harta di dunia. Mahal. Jadi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap dengan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, dengan perayaan Paskah ini, biarlah kita semua sesungguhnya boleh sungguh-sungguh mengalami pernyataan kuasa kebangkitan Tuhan. Biarlah sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, yang kuingini adalah mengalami kuasa kematian dan kebangkitannya, supaya aku beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang dahsyat. Oleh karena itu, iman kita yang percaya, kita juga harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Alam maut tidak lagi berkuasa atas kita gerejanya. Dan dengan peristiwa kebangkitan Kristus, hari Paskah juga menjamin kita bahwa pengharapan akan kebangkitan kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus di sorga. Enggak akan pernah hilang. Apapun yang kau simpan di dunia ini bisa hilang, bisa habis, bisa lisut tadi berkurang. Tapi apa yang tersimpan di sorga kekal untuk selama-lamanya. Saya mau mengatakan ini, selamat menikmati pengharapan yang dijanjikan Allah bagi kita semua. Selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang tim pujian maju.